Shalom, selamat sore, selamat tahun baru semua, masih dalam suasana tahun baru. Dan izinkan saya menyampaikan dua hal yang saya dapat dan bagaimana kita menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Yang pertama-tama itu bicara tentang apa yang kita akan lihat ke depan. Dan waktu saya doa tahun baru bersama dengan istri, ini bicara tentang sesuatu yang akan terjadi dan banyak hal, dan tapi ada satu hal yang Tuhan taruh di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 bahwa akan ada kegoncangan, dan di tengah kegoncangan ini ada satu hal yang tidak akan tergoncang, yaitu adalah kerajaan Allah itu sendiri. Dan ini terkonfirmasi ketika setelah berapa malam berikut saya mendapatkan renungan yang dibawakan Pastor Stephen, dan saya mengambil video Pastor Stephen hanya sebagai bentuk konfirmasi dari apa yang saya dapat. Dan mari kita lihat dari apa yang terdapat dalam video Pastor Stephen. Akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan ini terkonfirmasi dengan apa yang lihat Pastor Stephen, dan sementara juga dalam doa dan tiba-tiba tetap melakukan kegiatan seperti biasanya di rumah yang tentang tema ini Ibrani 12:26-27, dan diingatkan tentang perempuan janda yang ada di Sidon, dan waktu itu tentang zaman Elia dan dia hanya taat. Dan di tengah kegoncangan yang ada, kita hanya perlu taat sama seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan janda bersama anaknya yang seharusnya sudah mati, tinggal dengan tepung dan minyak terakhir. Tapi di tengah kegoncangan ke depan, Tuhan akan memelihara dan terkonfirmasi lagi dengan apa yang Anda bisa lihat lewat, sekali lagi saya hanya mengkonfirmasi lewat video dari Pastor Joseph Prin untuk berikut ini. Mari kita lihat. You make a cake for me first. Read your Bible. Make a cake for me first. Amen. Imagine the woman is starving. It's great famine, and he asked for a cake. By the way, a bread in those days. Give me the bread first. And you know what happened to her? She did that, and the Bible says the entire 3.5 years, right? 3.5 years. The jar of meal, right, the flour, never ceased during the time of great famine. Amen. So Jesus. Apa yang kita akan lihat ke depan ini, dan saya sudah lihat ada beberapa video dari dua pastor terkenal yang saya dapat. Saya hanya mengambil sebagian video untuk mendukung dari apa yang saya dapatkan, bahwa ke depan akan ada banyak kegoncangan. Dan hal yang harus kita tahu bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan ini ada banyak hal, bahkan sistem keuangan dunia, bahkan ada beberapa orang mendapat bahwa akan ada kelaparan. Tetapi di tengah situasi, kalau kita betul-betul melangkah dalam kerajaan Allah, Tuhan akan membukakan banyak pintu. Tidak hanya pintu-pintu, tetapi ada pintu-pintu khusus supaya kita bisa melewati banyak hal di tengah-tengah kegoncangan ini. Dan mari kita maju bersama dengan Tuhan, tetap kuat, tetap setia lewat kasih karunia-Nya yang memampukan kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong, sehingga kita butuh suatu hal yang kita bayangkan bagaimana Tuhan mau memakai kita, menolong kita untuk mengenapi hal-hal yang akan terjadi ke depan, bahkan di tahun 2024 ini. Kemudian ada hal yang kedua di tahun 2024 ini yang Tuhan taruh, itu tentang Matius 28 ayat 19-20. Mari kita lihat ayatnya dulu sebentar. Anda sudah lihat ayatnya tadi, Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan di situ, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya Anda bisa baca sesuai yang sudah ditunjukkan dengan ayat, bahwa selain ada kegoncangan, tapi ini juga adalah tahun kegerakan. Dan Anda bisa lihat, saya akan berikan dua contoh video di mana walaupun di negara yang sebenarnya rada sedikit terlarang, yaitu negara yang ada orang-orang cipit. Kedua adalah salah satu negara yang pro Palestina, ya, negara yang salah satunya itu
yang memiliki nuklir, tetapi mari kita lihat apa yang terjadi di dua negara ini, bahkan terjadi kegerakan. Kita lihat sebentar, mari kita lihat dari apa yang saya akan ambil dari beberapa teman video kegerakan. 这边痛 ，OK。奉耶稣的名，被医治，be healed completely。有变化吗？ Jesus was made known in Iran in 2023. Here's how. One of Radical's national partners is reaching Iranians online. So through their first discipleship program of the year, they discipled over 200 believers who came from a Muslim background. That partner continues to disciple believers year-round by producing podcasts, translating books, evangelizing on social media. They're broadcasting a 24/7 Christian radio station that's reaching thousands of Muslims per month. Here's what our national partners shared with us. They said, there are many encouraging testimonies of changed behaviors, but mainly the whole group can testify that every session we grow a bit more in our faith and our understanding of the Bible and God. It is nothing short of incredible to hear lives changed forever by a deeper understanding of the Bible and God. And your support has made all that possible. So as we close out this year, would you consider joining this mission in this way and making a year-end gift to Radical? Help us continue impacting more lives for the glory of God among all the nations. Nah, ketika Anda lihat bahwa Tuhan akan melakukan kegerakan di tahun-tahun ini, jadi jangan takut Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan melihat hal yang kegerakan itu hanya sebuah contoh kita lihat di dua negara. Padahal sebenarnya itu sangat dilarang, apalagi berhubungan tentang Injil. Tapi ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk kegerakan itu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, jangan takut tentang hal-hal yang akan terjadi hari-hari ini. Kita harus terus menuntun, dan saya akan tunjukkan beberapa video di mana saya melakukan tetap pelayanan bahkan lewat orang tua saya. Saya melihat bahkan ada ibu yang sakit empedu, dia punya sakit kram perut, dia punya gejala ginjal, bahkan ada sakit mah bisa sembuh. Dan bapak yang ingatannya agak kacau setelah itu akan dipulihkan. Nah, hari-hari ini kita harus terus melakukan kegerakan ini. Mari kita lihat dulu video yang saya doakan untuk bapak dan ibu yang sudah saya doakan. Empedu sama apa? Ini di kanker perut. Bagaimana tante rasa pas berdiri? Kram perut. Bagaimana? Sudah kok sehat. Tidak ada waktu disontong-sontong masih sakit. Betul. Oh, puji Tuhan. Coba tes. Sebelumnya bagaimana? Berasa tidak. So, tidak dapat rasa. Puji Tuhan. Daya ingat sebelum berdoa bagaimana? Agak kacau. Ingat tapi kacau. Maksudnya tidak, karena kacaunya tidak bisa saya. Tapi setelah doa bagaimana yang Bapak rasakan? Kayak ada yang tuntun, artinya. Ada yang tuntun. Berarti ingatannya meningkat, berubah total. Iya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah Anda melihat dua video dari Bapak ini, Ibu ini, kita harus tahu bahwa kegerakan ini makin banyak hal akan Tuhan terjadi. Jangan berhenti. Kita kemanapun, dimanapun kita berada, dimana kita bisa menemukan celah, kita bisa menyampaikan kerajaan Allah, bisa menyampaikan tentang Injil, orang-orang akan dipulihkan, orang-orang dilawat. Jadi mari di tahun ini harus semangat, walaupun memang ada kegoncangan, tetap tenang, ada kasih karunia ketika kita berjalan dengan ketaatan akan menolong kita. Dan saya percaya Tuhan akan terus bergerak, Tuhan akan menolong, membawa kita untuk mengalami hal-hal ketika kita peduli dengan Injil, kita menyampaikan kegerakan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Jadi jangan berhenti, mari kita maju, dan sebuah hal yang luar biasa. Ketika tadi pagi saya harus bangun doa, tiba-tiba saya ditelepon oleh anak-anak rohani saya yang ada di Maluku Utara. Tiba-tiba dia minta tolong, ada ibu yang sakit. Kemudian saya doa, dia mengalami kesembuhan dari hepatitis, pemulihan dari kepahitan lamanya. Dan apa yang terjadi? Dia memberi, saya anjurkan untuk segera memberi diri baptis. Dan puji Tuhan, dia melakukannya. Ini adalah hadiah tahun baru buat saya, orang mengalami pemulihan dan dia datang kepada Tuhan, lahir baru. Dan lewat baptisan, mari kita lihat foto-fotonya.
sudah melihat tadi foto-fotonya tadi, itu yang dia ketemu sebuah gembala gereja lokal di sana dan memberi diri baptis, dan puji Tuhan ini hadiah tahun baru. Bapak Ibu, di tengah kesulitan banyak isu yang kita tahu 2024 katanya ada begini, ada begitu, ada ini, ada itu, jangan menyerah. Walaupun ada kegoncangan, tapi ada kerajaan Allah yang akan tergoncangkan, yang akan menolong kita karena kasih karunia Tuhan. Mari kita maju terus dan terus bergerak, jangan berhenti. Apapun kondisi dunia, tetap sampaikan Injil. Mari bawa lawatan Allah. Banyak orang-orang diubahkan, banyak orang datang kepada Tuhan. Dan tahun ini saya percaya adalah tahun yang luar biasa, adalah tahun di mana kita harus menikmati bersama dengan Tuhan. Ada satu hal yang terakhir sebagai kesimpulan bagaimana kita menjalani tahun ini. Sebuah ayat saya tunjukkan buat Anda, silakan lihat. Nah, ayat itu berada di dalam Kejadian 17 ayat 1, berkata di bagian terakhir versi message-nya, live to the hill. Setelah cari tahu dalam kamus, hill itu apa? Puncak. Dan kali itu ditambah dengan enjoy, to the hill, menikmati sampai kepada puncaknya. Nah, Tuhan berbicara sama Abraham bahwa dia harus total kepada Tuhan. Di bagian ayat pertama bagian terakhir tapi dibilang live to the hill, hidup sampai kepada puncaknya. Jadi mari hidupi tahun ini dengan kesimpulan bahwa akan ada kegoncangan. Kita hanya bisa bertahan dengan kerajaan Allah dan belajar sama seperti janda yang ada waktu di Sidon, ketika dia harus taat mendengarkan suara Elia dan dia menikmati pertolongan Tuhan, padahal tinggal hanya sebesar ini minyaknya, cukup untuk makan anaknya dan minyak dan tepung, tetapi dia bisa melihat selama 3,5 tahun kelaparan. Dia menikmati justru pertolongan Tuhan walaupun masa kelaparan, di tengah kegoncangan itu tidak ada uang, tidak ada orang, yang bahkan semua tanaman sudah mati, hewan. Tapi di tengah kegoncangan mari jangan takut. Dan yang paling penting kita hidup sampai kepada puncak, kita menikmati itu semuanya sampai kepada Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang mengalami puncak-puncak gunung-gunung. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita naik. Tuhan akan membawa di tengah tantangan, tengah masalah, tengah pergumulan. Tetapi tahun ini kita menikmati, kita menghidupinya sampai kepada puncak. Selamat tahun baru semua di tahun 2024 ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.